Hey, good morning leaders. Saya akan sharingkan tentang planning ya. Hari ini kita bicara tentang planning. Kenapa sih planning itu masih menjadi momok bagi semua pengusaha ketika diminta untuk planning, diminta untuk berencana, diminta untuk memberikan secarik kertas dengan tulisan jelas detail apa planning Anda. Bahkan di beberapa workshop saya bahkan menanyakan make a plan, dan mereka pada toleh kiri, toleh kanan, tanya kiri, tanya kanan, piye caranya bikin planning. So, momok pertama terjadi karena di dalam mindset kita keliru guys ya. Mindset kita mengatakan planning itu adalah tukang nujum atau seorang orang mampu melihat masa depan. Ya, seorang apa itu istilahnya kalau kerjaannya lihat bola kristal itu apa ya? Yang pokoknya bisa melihat masa depan lah ya. Jadi tukang nujum atau seorang yang sakti yang bisa melihat masa depan. This is wrong. Mindset ini membunuh banyak pengusaha dalam konsep planning. Akhirnya mereka tidak mau melakukan planning sama sekali. Padahal seperti kita ketahui, planning kalau tidak dalam bisnis, planning tidak dilakukan di bisnis, bisnisnya biasanya nggak berkembang dan akan jatuh. Oke, so what is planning? Planning sebetulnya adalah cuma dua kalimat saja, dua kata, basically bukan kalimat, ini dua kata. Satu adalah memprioritaskan, dua adalah resources. Ya, jadi prioritizing resources. Satu, memprioritaskan resources. Basically apa? Kita tahu ya dua kalimatnya gampangnya prioritas dan resource atau sumber daya. Kenapa kita butuh planning? Karena kita tidak memiliki semuanya. Katakanlah tim Anda cuma 5, kemudian Anda harus mengerjakan 8 pekerjaan. Katakanlah Anda cuma punya uang 20 juta, padahal Anda butuh bisnis yang mengembangkan atau butuh bisnis yang harus dibiayai minimal 25 juta. Katakanlah Anda biaya hidup rumah tangga membutuhkan 100 ribu per hari, sedangkan Anda hanya punya 28 ribu atau 30 ribu per hari. Itulah kenapa kita butuh planning. Ya, karena planning itu adalah prioritas dan resources. Menempatkan prioritas mana dulu yang penting dan resource sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya uang yang terbatas. Oke, get my point? So, bila mana kita tidak perlu planning coach? Ya, kalau Anda tidak punya masalah dengan sumber daya. Kalau sumber daya Anda tidak terbatas, waktu Anda nggak terbatas, which is kita tahu, kalaupun uang Anda nggak terbatas, waktu Anda juga terbatas. Karena satu orang hanya punya 24 jam sama seluruh dunia. Oke, mari kita lihat. Oke, coach, saya sudah tahu bahwa planning itu memprioritaskan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya uang kita, dan waktu yang terbatas. Oke, good, that's it. I accept it. Terus gimana caranya planning? Mari kita lihat ya, planning itu ada 4 tahap. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ya, yang paling sederhana kita beri namanya operational planning. Apa itu? Operational planning adalah menjelaskan how, bagaimana Anda melakukan sesuatu. Very simple seperti ini. Oke, Pak, tolong buat planning tentang marketing Anda. Maka di level pertama yang Anda buat sebetulnya adalah operational planning, yaitu apa yang Anda melakukan. Tentukan misalkan Anda mau bagi brosur, ya, kemudian Anda tuliskan bagaimana cara membagi brosur yang baik. Itu adalah operational planning. 1, pakailah skrip. Bagaimana membuat skrip yang baik? How. 1, 2, bagaimana cara menyapa prospek? Bagaimana cara memberikan brosur? Bagaimana cara mengundang mereka duduk? Bagaimana? Ya. Jadi kalau Anda bingung, coach, aku tidak bisa bikin planning, sebetulnya nonsense. Ini cukup simple kok ya. Anda tentukan topiknya dulu apa, kemudian Anda jelaskan how. How do you plan to do that? Bagaimana Anda merencanakan melakukan? How-nya apa ya? Anda tulis. Oh, harusnya begini, lakukannya begini. How ya. Kemudian setelah Anda selesai menggunakan how ini, Anda masuk ke level kedua yang lebih sulit, yaitu namanya strategic planning. Strategic planning menjelaskan why. Jadi kalau yang pertama how, yang kedua adalah why. Why itu adalah kenapa Anda perlu membagi brosur. Tujuannya untuk apa? Dan Anda mesti jelaskan dengan spesifik. Kalau saya bagi brosur, saya mendapatkan prospeknya nanti akan membeli produk saya senilai sekian dan omset saya naik. Ya, why do you need to do this? Dan strategy planning nggak akan terlalu ribet, tapi harus menjelaskan runtutan. Kenapa saya melakukan ini? Ya, kenapa saya melakukan itu? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak itu? Ya, jadi ada runtutannya dan ada pilihan, ada opsi apa yang Anda mesti lakukan. Kenapa ini dan bukan itu? Dan yang kedua, yang ketiga, ini lebih sulit lagi. Namanya kita bilang namanya tactical planning, yaitu what needs to happen. Nah, yes, ini ada sedikit setengah menebak apa yang terjadi ya. Ini adalah yang kita bilang what needs to happen adalah Anda mulai menskenariokan. Oke, coach, saya akan buat planning dengan membagi brosur
How-nya seperti ini, skripnya. Why, karena kita akan membuat ini menjadi sebuah cara kita menarik prospek. Kemudian what needs to happen, Anda mesti detailkan. Misalkan setelah saya kasih brosur, prospek itu akan menanyakan A. Dan kemudian saya akan jawab B. What needs to happen, apa yang akan terjadi. Setelah saya jawab B, dia akan saya undang untuk duduk di booth saya, katakanlah Anda bagi di sebuah ajang pameran atau di sebuah mall. Kemudian ketika duduk, saya akan minta mereka untuk menulis buku tamu, kemudian saya minta mereka untuk menuliskan alamat, dan seterusnya. What needs to happen, sampai Anda sampai ke runtut ujung terakhir, yaitu tujuannya apa? Untuk membuat mereka misalkan mencoba, tester, trial, atau even closing your product atau program. Ya, what needs to happen. Nah, ini memang skenario. Ini sudah rumit sudah guys. Tapi Anda mulai jangan rumit-rumit dulu. Anda mulai how-nya dulu lah. Gimana caranya Anda bagi brosur, tulis ya. By the way, how ini juga menjelaskan tentang berapa banyak resource ya. Sekali lagi ya, prioritizing resources. Anda mesti tuliskan sumber daya apa yang Anda sumber daya manusia mana yang Anda pakai. Kenapa kok bukan si A, kenapa kok bukan si B ya. How-nya bagaimana Anda detailkan. Ini nggak terlalu sulit yang pertama. Dan yang kedua adalah kita bicara masalah strategic planning. Why? Kenapa ini penting untuk perusahaan? Apa kaitannya dengan tujuan Anda? What is the goal? Tujuannya mau kemana? Kemudian yang ketiga, nah ini lebih sulit lagi tentang tactical, what needs to happen. Dan yang paling sulit namanya contingency plan, yaitu when things go sideways. Ketika hal-hal yang Anda rencanakan tidak berjalan, and then what? Jadi yang keempat yang paling sulit dan biasanya butuh pengalaman untuk membuat. Tapi Anda bisa mulai dengan yang 1, 2, 3 dulu. Even 1 dulu sudah bagus kok. Ya, 1, 2, why, 3, what needs to happen, dan keempat, oke, katakanlah when ya. Ketika tidak terjadi seperti yang Anda tulis di tactical, apa rencana backup Anda? Contingency itu kan backup ya. Apa rencana backup Anda supaya rencana utama Anda yang how tetap jalan. So, guys, mulai dengan yang simple dulu ya. Jangan khawatir dengan hal yang tidak Anda bisa tebak. It's okay, it's part of the game. Tulis dulu how-nya. Ya udah coach, kalau saya tidak bisa nebak, ngapain saya planning? Karena Anda punya sumber daya, waktu, manusia, uang terbatas guys ya. Jadi Anda mesti memprioritaskan. Sekali lagi, planning itu adalah memprioritaskan sumber daya atau resources. That's it guys, semoga bermanfaat. Happy planning. Planning is salah satu yang paling penting yang saya sarankan dan saya wajibkan klien-klien kami melakukan supaya bisnis mereka naik. See you tomorrow. Bye-bye.